Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Muhammad Hafiz. Saya Diana Siva Juanita. Saya Surya Aseptika akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Ulama dan Politik Meninjau Motif Ulama dalam Pemilu di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Hafiz. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni ketentuan dan penjelasan mengapa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis. Untuk faktor yang pertama adalah jaminan konstitusional. Setelah perubahan Undang-Undang 1945, khususnya amandemen kedua pada tahun 2000, pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 pengaturan juga tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai jaminan konstitusional. Kini telah berkembang secara signifikan sehingga perumusan menjadikan Undang-Undang 1945 merupakan salah satu undang-undang yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap HAM, diantaranya undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk faktor yang kedua adalah adanya lembaga hukum yang bebas dan adil. Sebuah sistem politik yang memandang bahwa rakyat berkuasa atau berdaulat dalam suatu negara biasanya disebut sistem aturan demokrasi. Kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa rakyatnya lah yang paling berkuasa, dan rakyatnya lah yang memutuskan gaya dan corak pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang perlu mereka capai. Di Indonesia, pemilu telah diadakan beberapa kali seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah faktor kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat secara terbuka merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Untuk yang keempat adalah adanya kebebasan berserikat dan oposisi. Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan nasional yang kokoh dalam negara. Yang kelima, adanya pendidikan kewarganegaraan. Salah satu solusinya MPR dengan ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia 2020 mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat untuk yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, maju, sejahtera, mandiri, dan baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, yang kedua, peran serta dan partisipasi ulama dalam pemilu. Peran tokoh agama atau kiai atau ulama dalam siklus pemilihan umum terlepas dari apakah mereka tergabung dalam kelembagaan partai politik atau dalam kelompok pemenang untuk salah satu paslon adalah warna sendiri dalam kehidupan demokrasi. Karena pada umumnya seorang ulama hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan orientasi atau fatwa sebagai bantuan formal melalui pengajian dan acara-acara keagamaan yang sangat mewarnai kehidupan politik. Melihat kentalnya kehidupan agama di kalangan masyarakat, jika orang Jawa mengatakan ning endi wae kiai mlaku wong cilik tetap nunut, yang artinya bahwa kemanapun seorang kiai atau ulama berjalan, masyarakat akan mengikutinya. Tugas kiai atau ulama memiliki posisi sentral atau signifikan dalam menghimpun dukungan masyarakat untuk membantu salah satu partai politik atau paslon dalam pengambilan suara rakyat. Di dalam pandangan masyarakat, sosok kiai atau ulama lebih dihormati dibandingkan figur pemimpin DPR maupun pemimpin daerah yang lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan. Keputusan kiai
untuk berpolitik atau tidak tergantung pada motif pribadi atau tujuan kelompok. Dalam pandangan ulama yang dogmatis, berpolitik merupakan tindakan yang sangat mulia sehingga perlu cara yang baik pula untuk mencapai tujuan yang dituju, atau dalam teori tindakan sosial pada sikap ini merupakan subjek rasional. Akan tetapi bagi kiai yang pragmatis bahwa berpolitik yang memiliki tujuan mulia tidak harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Ada kalanya menentukan cara berdasarkan cara yang tepat dan cepat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Seorang ulama memutuskan untuk berpolitik atau tidak tergantung dengan sistem nilai yang dipegangnya. Dalam konteks ini, keyakinan seorang ulama atau antara lain tergantung dalam pemahaman fikih akan mempengaruhi seluruh bagian kehidupannya. Agama Islam yang produknya legitimasinya dikaji dalam fikih yang dapat mempengaruhi perilaku seorang muslim baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Alasan ini secara hipotesis didasarkan pada penilaian takut person bahwa agama adalah pengaturan utama dari acuan STEM atau sistem nilai yang diacu untuk keseluruhan sistem tindakan. Secara umum, pola sikap yang dimiliki ulama pada umumnya dalam pandangan teori tindakan sosial dikategorikan sebagai traditional action, suatu pola tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu. Karena ulama dalam kegiatan politiknya, ia memiliki cara pemahaman yang diperoleh dari buku-buku klasik atau pengalaman belajar mereka di pesantren maupun di universitas Islami lainnya. Tidak terdapatnya kesepahaman mengenai perlu tidaknya ulama berpolitik. Sebagian ulama menganggap bahwa ulama terlibat dalam politik adalah penting dalam rangka untuk memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui politik kekuasaan. Akan tetapi, ulama yang memandang tidak perlu berpolitik, khususnya politik praktis, karena dengan tidak berpolitik, kiai dapat berdakwah Islam dengan lebih leluasa, tidak terkungkung dengan sekat-sekat kepartaian. Terjadinya keragaman pendapat ini disebabkan oleh pemahaman dan motivasi ulama dalam merespon proses politik, karakter ulama dalam menyikapi proses politik, dan interaksi sosial ulama dengan lingkungan yang ada pada dirinya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya ulama berpolitik, senyatanya ulama sebagai tokoh yang senantiasa hadir dalam setiap denyut perubahan zaman dan permasalahan masyarakat selalu bersentuhan dengan kegiatan politik. Berdasarkan deskripsi tersebut, motif ulama sebagaimana disampaikan di muka, tampak motif politik ulama di Indonesia dalam berpolitik didasari atas motif doktrin keagamaan, kekuasaan sosial, dan motif ekonomi yang didominasi motif pragmatis. Sekian penjelasan dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.